Senandung Azalea, episode 32, Pahit dan Manis. Pahit dan manis terasa di lidahku begitu aku menyesap espresso yang baru saja kubuat pagi ini. Aku tahu seorang pencinta kopi seperti Aska akan lebih memilih minum espresso tanpa gula. Namun aku tak sanggup minum kopi yang terlalu pahit. Lagi pula aku bukan seorang penggemar kopi. Aku menoleh ketika kulihat Aska yang sudah berpakaian rapi keluar dari kamarnya dan berjalan ke arahku. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Kenapa pembicaraan kami kerap terjadi di dapur? Seandainya kisah kami diadaptasi jadi sebuah drama, dapur ini akan bersorak gembira karena seringkali menjadi spot utama. Azalea, panggil Aska. Raut wajahnya terlihat tak bersemangat. Terima kasih kamu sudah menyiapkan bekal makan siang untuk saya selama seminggu ini. Lanjutnya pelan. Aku menunggu Aska melanjutkan perkataan. Tapi mulai hari ini, Aska menggantungkan kalimatnya sejenak sebelum melanjutkan. Kamu tidak perlu menyiapkan bekal saya lagi. Aku mengerutkan kening. Kenapa? Makanan saya tidak enak ya? Bukan begitu, sahut Aska cepat. Kamu tahu saya sangat menyukai masakanmu. Aska terdiam sebentar, seperti sedang memikirkan kata-katanya. Lalu berucap, hanya saja saya tidak mau merepotkanmu. Kenapa Aska merasa dia merepotkanku? Bukankah aku sudah bilang padanya bahwa aku tidak merasa repot menyiapkan bekal untuknya karena aku sekalian menyiapkan makan siang? Mungkin tren membawa bekal di kantornya sudah berlalu, atau dia punya alasan lain, aku tak peduli. Aku hanya mengangguk akhirnya. Ya sudah, saya berangkat kerja ya. Pamit Aska sambil tersenyum tipis. Kembali kujawab dengan anggukan. Setelah Aska berlalu, aku melangkah ke kamar untuk mengambil sebuah buku. Lalu aku membacanya di ruang tengah. Buku tentang jaringan komputer yang kubeli beberapa waktu lalu, yang sudah kubaca beberapa bab. Ada beberapa hal yang kucatat dan ingin kudiskusikan dengan Barata nanti. Berbicara tentang Barata mengingatkanku lagi akan tawarannya untuk menjadi asisten pengajar. Ia sudah kembali menanyakan kesediaanku, tetapi aku belum memberinya jawaban karena masih bimbang. Bosan membaca buku, aku kembali ke kamar, berniat untuk beres-beres. Namun kamarku terlihat rapi seperti biasanya, begitupun lemari. Kuedarkan pandangan ke seisi lemari sampai mataku terpaku pada sebuah kotak berukuran sedang di dasar lemari gantung. Sudah lama aku tidak melihat isinya, gumamku seraya menadai kotak itu keluar. Kotak berbahan plastik tebal tersebut berisi barang-barang yang sangat berarti bagiku, yang selalu kubawa dimanapun aku tinggal. Aku membukanya perlahan. Ada foto-fotoku bersama ayah dan ibu sejak aku bayi hingga remaja. Lalu aku melihat beberapa pernak-pernik kecil pemberian ayah dan ibu dulu, hingga tanganku terhenti pada sebuah buku diari. Aku mengambilnya. Buku diari itu kumiliki sejak SMA. Sebagian tulisannya sudah ada yang luntur karena pernah terkena hujan. Isi diariku hanya berupa keluh kesahku selama di sekolah. Ada juga coretan-coretan iseng oleh beberapa temanku yang kuizinkan menulis di dalamnya. Aku tersenyum membaca beberapa tulisan teman-temanku itu sampai aku menemukan sebuah tulisan di bagian lembar-lembar terakhir buku diari. Dari ayah, kapan ayah menuliskannya? Tanyaku dalam hati. Alisku bertaut membaca tulisan di baris teratas. Rasanya aku tidak pernah melihat ayah menulis di buku diari ini. Merasa sangat penasaran, aku pun melanjutkan membaca. Azalea sayang, ayah tidak tahu kapan kamu akan baca tulisan ayah ini. Ayah tahu buku diari ini kamu miliki sejak kelas 1 SMA karena ayah yang membelikanmu. Semenjak kuliah sepertinya kamu jarang membuka diarimu lagi karena ayah menemukannya di laci lemari belajarmu paling bawah. Suatu saat nanti mungkin kamu akan baca tulisan ayah ini. Azalea, ayah ingin bilang bahwa ada pahit dan manis dalam hidup ini, termasuk dalam kehidupan keluarga kita. Mungkin yang kamu tahu selama ini keluarga kita selalu baik-baik saja dan harmonis. Itu benar, tetapi ada satu rahasia yang kamu tidak tahu. Ayah dan ibu minta maaf untuk hal itu. Sebenarnya dari rahasia itu ada sebuah rahasia lain yang ibu bahkan belum tahu. Ayah ingin memberitahu ibu, namun ayah sangat mencintai ibu dan tak ingin hal itu menjadi masalah. Ayah akan memberitahu ibu nanti. Setelah kami membicarakannya, kami akan memberitahumu juga. Namun, kadang terpikir oleh ayah, bagaimana jika ayah dan ibu tak berumur panjang? Ayah tak tahu ini tepat atau tidak, tapi hati kecil ayah mengatakan bahwa kamu harus tahu. Maka ayah memutuskan untuk menuliskannya di diarimu ini. Mungkin kelak kamu akan membacanya. Azalea, jika ayah dan ibu nanti tiada, ayah berharap kamu dapat menerima. Sampai di situ tulisan ayah terputus. Tulisan di bawahnya sudah luntur tintanya akibat air hujan. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh ayah?
Apakah rahasia tersebut ada hubungannya dengan rahasia yang menjadi penyebab pertengkaran ayah dan ibu sebelum kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka itu? Aku tersentak ketika mendengar ponselku bergetar. Segera aku taruh buku diariku kembali ke dalam kotak. Kututup kotak itu lagi dan kumasukkan ke tempatnya semula di lemari. Aku harus melupakan tentang tulisan ayah tadi karena aku tahu tulisan itu bisa saja membangkitkan ingatanku lagi tentang kecelakaan yang menewaskan ayah dan ibu. Setelah menutup lemari, aku meraih ponsel. Ternyata Bu Rianti yang menelpon. Azalea, siang ini kamu ke rumah mama ya. Ada kerabat mama yang mau datang dan ingin bertemu denganmu karena mereka nggak bisa datang pada hari pernikahanmu dan Aska. Suara Bu Rianti terdengar di seberang sana. Ya Ma, jawabku. Siangnya aku pergi ke kediaman Mahawira, dijemput oleh Mang Diman. Setibanya di sana, kerabat Bu Rianti sudah datang. Aku berulang kali menunduk malu mendengar Bu Rianti kerap memujiku di depan mereka. Namun, aku merasa lega mereka tak terlalu lama bertamu. Aku tak pandai beramah-tamah. Azalea, bantuin Mama bikin puding mangga yuk. Bu Rianti mengajakku ke dapur sepeninggalan para tamu. Aku mengangguk dan mengikuti langkah Bu Rianti. Kuperhatikan dengan seksama cara mama mertuaku itu membuat puding seraya mencatat resepnya. Aku ingin membuatnya nanti di apartemen. Resep puding memang banyak di internet, tetapi resep dari mertua tentu lebih istimewa. Setelahnya kami mengobrol di ruang tengah sambil menonton drama Korea. Tiba-tiba aku teringat lagi akan permintaan Barata agar aku menjadi asistennya mengajar. Tak aku sangka Bu Rianti memberikan izin setelah aku menjelaskan lokasi, waktu, dan durasi mengajar. Bu Rianti meminta agar aku mau diantar jemput oleh Mang Diman jika Aska tak bisa. Tetapi aku menolaknya. Aku tidak ingin merepotkan. Hal terpenting adalah Bu Rianti sudah memberi izin. Dengan izin yang kudapat dari Bu Rianti, aku sudah tahu akan memberi jawaban apa pada Barata.